Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah At-Tolak ya. Ayat berapa kemarin? Ayat 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Saudara sekalian, ya. Syariat Islam itu akan membentuk bagi pelakunya jiwa-jiwa yang terjaga dan menjaga diri. Dalam bahasa Rasulullah, at-taqwa hauna, takwa ini di sini. Wa asyarat ila sadrihi wa asara ila sadrihi salasa marrah. Ya, 3 kali di sini, takwa ini di sini, Itu kan abstrak. Jadi takwa itu daya cegah ya, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut liulin nuha, orang-orang yang memiliki daya cegah. Itu jaminan garansi bagi orang-orang yang menjadikan larangan Allah itu sebagai sistem pengendalian jiwa. Begitu juga perintahnya. Bisa dibuktikan. Sehingga ayat sebelumnya, wa may yattaqillah, siapa yang Allah itu sebagai pengawas yang mengawasi terus bagi pelaksana yang melaksanakan hukum Allah. Sehingga diterjemahkan siapa yang menjaga Allah. Apa yang dijaga? Hak-hak untuk dipatuhi. Nah, maka Allah akan menjadi pengendali orang-orang yang mematuhi hukum Islam. Itu yang dimaksudkan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung, pengendali orang-orang yang mempercayai sistem kendali, sistem perlindungan Allah, yaitu syariat Islam. Yukhrijuhum, yang Allah itu mengeluarkan mereka minadz-dzulumat, dari berbagai macam bentuk pengendalian makhluk yang disebut zulumat ya. Saat kita tidak memperlakukan sesama kita dengan standar perlakuan hukum Islam, pasti saling menzalimi ya. Sedangkan walladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri, apa yang dikafiri? Ya sistem pengaman itu, sistem pengendalian. Auliya uhumut tauhid, jamak itu. Pelindung pengendali mereka itu tauhid. Makna tauhid itu kullu, apapun, man tajawaza, orang yang melampaui batas. Melampaui batas apa? Ya, melampaui batas ya, penghambaannya kepada selain Allah. Bukan menghamba Allah, tapi menghamba diri ya. Ya, jadi kullu man tajawaza ya, haddahu, batasannya. Kita kan punya batasan. Apa? Hamba menghamba. Itu ya. Min ma'budin, apapun yang diibadahi, yang kita peruntukkan ya, perbuatan kita ini untuk selain Allah, walaupun tujuannya Allah, tapi tidak melewati sistem pengendalian Islam tadi. Min ma'bud au matbu,
yang diikuti, au muta yang ditaati, bi ghairillah yang dasar mengikuti, mentaati, menjalani tadi ya selain Allah. Selain Allah itu bisa nafsu kita atau orang dekat kita atau selain Allah. Itu ya. Apa? Yukhrijunahum. Akhraja yukhriju itu mengeluarkan. Minan nur dari cahaya. Cahaya akalnya. Itu ya. Jadi dalam pandangan Allah orang mukmin mengikuti akal itu loh, gelap. Itu ya. Tapi orang kafir mengikuti akal, kalau standar berpikirnya benar itu cahaya. Iya, jadi yukhrijunahum minan nur dari akal sehatnya tadi ilal dzulumat kepada kegelapan-kegelapan. Apa nafsu? Nah, itu ya. Nah, di sini rahimakumullah, maka siapa yang menjaga Allah, apa yang dijaga? Hak-hak untuk dipatuhi dengan keyakinan bahwa Allah itu tidak butuh dipatuhi ya. Justru kita ini yang butuh kepada perlindungan, patuh kepada Allah. Itu yang dimaksudkan takdis itu ya. Saya sucikan engkau ya Allah dengan perasaan jiwa ya. Tidak ada makhluk yang mampu mensucikan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takdis. Maka jaminannya apa? Man ini adat syarat. Siapapun yang itu ya. Yaj'al pasti, jawabannya itu pasti. Makanya wa may yattaqillah bukan yaj'alu tapi yaj'al. Pasti. Ini tanpa jeda itu. Enggak ada summa yaj'al, fa yaj'al, wa yaj'al, enggak ada. Tanpa dipisah ya. Huruf penyambung sehingga maknanya siapa yang menjaga Allah yaj'al ya Allah menjadikan lahu baginya makhroja. Makhroj itu jalan keluar. Jadi larangan Allah itu jalan keluar dari kemelut problema hidup. Kalau kita jauhi perintah Allah itu jalan keluar dari kemelut masalah-masalah kehidupan, kepelikan hidup. Kalau larangan perintahnya itu kita jalani, undang-undangnya dijalankan. Ini kan sudah jelas itu ya. Itu ya. Maka apa jaminannya? Bukan jalan keluar saja. Wa yarzuqhu. Pasti Allah memberikan rezeki baginya min haitsu dari arah la yahtasibu yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Allah sudah membuat jalan keluar kok. Itu ya, ketika larangan Allah kita jauhi, itu ya jaminannya sekali Allah. Kalau perintah Allah itu kita jalani dengan jaminannya sekali, serah Allah itu, terserah Allah. Itu ya. Cuma kadang-kadang kita ini mengintervensi dengan keraguan batin. Makanya orang beriman itu, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Nah, keraguan ini diintervensi mana? Nah, bisikan tadi yuwaswisu yang membisikkan fisyudur di dalam dada ini. Minal jinnati dari bangsa jin, wan nas bangsa manusia. Siapa manusia? Ya kita ini kan bangsa manusia. Itu ya. Nah, jadi ada internal, eksternal. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, problema ragu-ragu. Sesungguhnya tidak lain orang beriman itu orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada jalan keluar Allah. Sementara ini kan tidak dikasih pembekalan bahwa syariat Islam itu jalan keluar dari berbagai macam kesulitan kehidupan. Tapi yang dipahamkan kan ganjaran. Ganjaran itu abstrak. Kalau setan memberikan iming-iming kontan, ya kalah itu ya. Lebih yakin yang kontan ini, kan itu kan ya. Makanya kesenangan, wamal hayatud dunya
illa mataul ghurur. Sesungguhnya tidak lain kehidupan dunia itu kesenangan yang memperdaya. Hasilnya real. Itu ya. Ikut saya ini loh. Kalau kamu tidak ikut sana, tidak ikut saya ini loh. Langsung bisa dimanipulasi itu. Jadi masalah-masalah kesenangan dunia ini jangan dijadikan sebuah tolok ukur. Standar kebenaran itu hasil. Kalau hasil ya tertipu tadi. Itu ya. Nah, jadi gagal berhasil dunia ini bisa dimanipulasi. Buktinya apa? Ya penentang nabi-nabi itu menunjukkan unjuk gigi. Itu ya. Ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Jadi yang menentang kehendak Fir'aun itu disalib dalam kondisi hidup, taruh di padang pasir sampai burung nasar itu matok daging-dagingnya. Maka pamernya Fir'aun, ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Mana di antara kami yang paling keras siksanya itu? Tuhannya Musa atau saya? Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, apakah kehidupan dunia ini tidak menipu dari cara? Orang kan lebih percaya konkret kan. Oh, konkret ini resikonya jelas. Itu ya, lebih percaya. Makanya min haitsu dari arah layak asibu yang dia tidak sangka, tidak kalkulasi. Tapi bukan berarti kita tidak punya pedoman, bukan ngawur. Kalau ngawur itu kan main-main, tapi ini permainan betul. Ya. Bukan apa? Sendaguro serius. Batas serius dengan sendaguro, main-main dengan permainan itu ditentukan caranya tadi. Cara siapa jalan keluarnya? Tidak ada, orang tidak butuh jalan keluar. Itu ya. Tapi apakah jalan keluar yang instan kemudian hasil bahayanya instan ini? Keliru kita. Itu ya. Lu kalau kesenangan dunia itu menipu, apalagi sengsaranya kan nipu. Itu ya. Nipu dari mana? Cara. Itu ya. Nah, jadi yaktasibu itu bukan tidak disangka-sangka, bukan lalu ngawur, ada pedomannya itu. Pegangan larangan, pegangan perintah. Supaya apa? Kamu tidak berpegang kepada kehendak gagal berhasil lalu mengubah standar itu. Ini yang dimaksudkan apa? Innallaha la yughayyiru nikmatan. Allah tidak pernah merubah nikmat. Ya jadi petaka hatta yughayyiru sampai mereka merubah apa bi anfusihim. Cara pandangnya itu ya, gagal berhasil dunia itu bisa dimanipulasi. Kalau cara pandang kita ini hasil itu menunjukkan sebuah nilai kebenaran, apa enggak sesat kita? Itu ya, sesat dalam menilai itu sesat. Itu ya, makanya dikasih contoh yang paling ekstrim. Siapa itu? Ahli sihirnya Fir'aun. Kan pertarungannya jam 9 menjelang duhur sudah mati. Husnul khotimah dia. Itu ya, husnul khotimah. Berarti apa? Hati-hati kita ini. Oh, Allah bisa menghapus kok. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus. Ada catatan. Yamhullahu, Allah menghapus. Apa yang dihapus? Itu catatan. Berarti sudah tercatat. Yang tercatat saya tidak tahu. Itu ya. Tapi pemberitahuannya, qadarnya kan sudah diberitahu. Apakah larangan bukan sebuah qadar? Ketentuan. Apakah perintah bukan sebuah qadar? Di dalam apa? Yahtasibu itu. Ya. Jadi ini bukan tidak disangka-sangka, bukan tanpa apa? Bukan tanpa ini apa pegangan. Nah, kembali kepada ini ya. Jadi layak tasibu itu bukan ngawur, ya, tapi ada penegasan yang ditegaskan. Masalah takdir itu peristiwa, kodok, keputusan. Saya yakin ada keputusan, catatan ada. Saya tidak tahu saya. Ya, tapi ahli sihirnya Fir'aun itu ya, tidak lama berislam. Jam 9 pertandingan menjelang zuhur dieksekusi. Berarti apa?
kemungkinan kodoknya buruk, tapi mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihissalam, maka buruk itu dihapus oleh Allah. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Dan Allah menetapkan catatan itu. Wa indahu umul kitab, di sana itu ada kitab induk file rahasia yang itu hanya Allah yang tahu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Ya. Baru wa may yatawakkal. Siapa bertawakal? Tawakal ya tawakal itu kan menyerahkan. Larangannya itu qadar. Perintahnya itu qadar. Itu kalau saya mengambil larangannya untuk saya jalani, takdirnya setelah peristiwa ya celaka. Itu ya. Perintah qadar selamat. Kalau kita tinggalkan qadar selamat, takdirnya ya tidak selamat. Qadar selamatnya itu ya. Jadi takdir itu setelah peristiwa. Tapi kita harus yakin adanya kodok keputusan itu. Ini yang mesti kita takutkan. Tapi bukan berarti perintah takut tanpa dikasih standar nurut tawakal. Ya, Allah atas Allah. Di mana Allah itu yang menurunkan itu ya, pada Allah yang atas itu ya. Allah punya apa? Ya keunggulan, Allah unggul. Makanya Ta'ala itu unggul tanpa bisa disamai keunggulannya, apalagi dilampaui. Itu ya. Fahuwa, maka dia hasbuhu, ya, yang mencukupinya. Maka disebut hasbunallah, hasbunallah. Tapi wa ni'mal wakil, ada pedomannya tadi, itu ya. Masa ini tidak percaya sih? Tidak percaya ini. Itu ya. Mungsuh nabi-nabi itu orang yang paling banyak bondo untuk selamat, tapi tidak selamat. Nabi Musa itu lari menyelamatkan diri. Kenapa? Tidak bisa dijak ngelawan orang-orang lemah-lemah ini. Lari. Yang siap menang itu yang ngejar apa yang dikejar? Ayo coba matinya gimana Fir'aun? Itu contoh permanen ya. Nah, Fir'aun itu jangan difahami itu person. Person sudah lewat sejarah. Tapi sebuah ideologi materialisme di mana mereka bertumpu ya kepada apa? Kekuatan yang bukan dari Allah, kekuatan hukum bukan dari Allah. Ya, kekuatan perintah larangan bukan dari Allah. Dari mana? Ya dari nafsunya tadi. Apa kalkulasi nafsunya? Ya menghasilkan apa gagal, itu saja kan. Dan itu lestari sampai hari ini. Qarun pun demikian. Apa tolok ukur keberhasilan Qarun? Berapa aset-aset yang bisa dihimpun. Dan itu tidak menyelamatkan pelakunya, jangankan keluarganya, jangankan pengikutnya, dirinya sendiri tidak selamat. Nah, makanya jangan mengulang sejarah-sejarah, dan ini ada alur sejarah yang mesti dilewati. Ini yang harus disambung. Apa yang disambung? Sejarah nabi-nabi dengan berbagai macam bentuk aral rintangan di dalam menakpatilasi jalan nabi-nabi. Itu yang dimaksudkan alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang menyambung, yang diperintahkan menyambung. Apa yang disambung? Alur sejarahnya ya. Itu ya, antum tutimmuna sab'ina ummatan wa antum khairuha. Kamu itu penyempurna 70 umat dan kamu terbaik dari 70 umat. Ini akhir zaman. Yahudi tidak mau menyambung kepada estafet sejarah umat Islam akhir zaman yang terangkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Yahudi. Berapa Yahudi ini? 71 kan? Iftaraqatil Yahud. Bukan Islam, bukan umatku yang pecah, Yahudi. Iftaraqat yang pecah dari 70 umat itu. Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Pecah dari 70 ini. Artinya apa? Memisahkan diri. Kenapa? Tidak melewati alur jalannya Allah. Wa iftaraqatin nasara ala sintai wa sab'ina firqah. Pada zaman Rasulullah ada Yahudi Nasara, tadi 72 kan? Itu ya, wasataftariku ummati. Itu ya. Dan insya Allah Nabi ketika mengucapkan itu akan berarti apa? Quran ini belum lengkap ketika Rasulullah mengatakan itu.
akan terpecah menjadi 73. Apa 73? Yahudi, Nasoro, hari ini kan ada. Itu ya. Dan ideologi materialisme yang dibangun oleh manusia pada zaman hari ini. Katut enggak, orang muslim katut kok. Saya muslim tapi saya ingin pluralis. Ya. Tan Malaka itu gelarnya Dato Ibrahim. Apa enggak muslim itu? Tapi apa? Komunis. Ideologinya komunis. Berarti apa? Kita dikasih sebuah pemahaman Islam itu urusan akhirat, dunia urusan manusia ini. Loh kalau teknologi iya, tapi pandangan hidup jangan. Itu ya, kembali kepada ini. Innallaha, sesungguhnya Allah pakai menegas ini. Sak temennya Allah loh. Ya. Balighu, balagho, yubalihu, penyampai amrihi, urusannya. Kalau kamu melewati itu ya larangan Allah, kamu jalani, setan yang akan balago yubalik, menyampaikan kepada keinginanmu. Kalau larangan Allah itu kamu tinggalkan, Allah yang akan mengantarkan kamu lewat larangan yang kau tinggalkan. Itu tujuan kamu. Apa sih tujuan manusia? Manusia itu tujuannya kepingin bahagia. Modal bahagia itu tenang. Itu ya. Bisa tenang kita ini. Oh enggak pasti. Enggak ada jaminan pasti. Makanya ganti-ganti, bentrokan sesamanya bentrokan. Lu sesamanya aja bentrokan. Dunia itu bentrok, apalagi di akhirat nanti. Itu ya. Oh, juga di akhirat kan itu. Neraka gak enak, dipaitu, saling serang menyerang. Enggak selesai dunia bentrok. Ya. Inna kunna lakum tabaan, dulu aku mengikuti kamu, ideologi kamu, jadikan pandangan hidup saya. Ya, masya Allah. Inna kunna lakum tabaan, fahal amtum muhnuna anna min adzabillahi min syai'. Apakah kamu bisa sedikit saja membebaskan saya dari kesedihan di neraka ini? Sedikit saja, tidak banyak. Apa jawabannya? Ya. Sawaun alaina, podo ae. Lho meni podo ae, tapi nduk ini kan gak berani ngakui kan. Itu ya. Sawaun alaina ajazina am sabarna malana min mahis. Kamu sambat atau sabar, ndak ada tempat keluar, jalan keluar hari ini. Jangan sampai menyesal ya di saat yang tidak ada berguna penyesalan. Kenapa? Tolok ukurnya hari ini standar Islam itu dijadikan pedoman menyelesaikan sebagai jalan keluar ya dari yang kita sedih, pengantar kepada harapan kita yaitu bahagia, ketenangan. Sehingga balighu, jadi kata balagho, baligh itu artinya apa? Yang menyampaikan sebagai pelaku amri, urusannya. Itu ya. Urusan dikatakan urusan itu, urusan menungso itu kabeh urusan, amrun itu urusan penting. Hubungan kelamin ya lo, binatang kan melakukan kan. Loh kenapa yang dikasih standar hukum hanya nikahnya menungso? Kenapa? Itu amrun itu urusan penting. Apa mana? Bernegara kan ya? Apa bukan umur kan ya? Qad ja'alallah, sungguh Allah telah menjadikan likulli syai'in, bagi segala sesuatu itu qadron, ketentuan. Makanya qadar itu ketentuan. Itu ya. Kamu punya hasrat yang secara biologis ada pada binatang. Hasrat makan, hasrat minum, hasrat senang lawan jenis. Tapi kenapa yang dijadikan perkara penting itu manusia? Maka dikasih larangan itu qadar. Jangan. Kamu bukan kepingin tenang kan? Tenang itu modal bahagia kan? Ini larangannya jangan, tinggalkan, nanti dijamin. Balighu, lewat larangan yang kau tinggalkan, Allah akan mengantarkan kamu kepada tujuan kamu. Lewat perintah, balighu. Kenapa? Urusanmu itu amrun kabeh. Itu ya. Di sini nanti rahimakumullah, itu jaminan. Loh, kalau jaminan Allah tidak dipercaya, ini siapa kita? Itu ya. Kemudian ini masalah apa sih? Dalam rumah kan ini. Makanya suratul Thalaq, pelakunya Rasulullah. Ya ayyuhan nabi, nabi, idza talaqtumun nisa, saat kalian semuanya ya mentala istri-istri.
Kok ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum, sebetulnya kan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqta, kan ya anta kamu, kum itu siapa? Kamu. Jadi Rasulullah itu mewakili umatnya. Nabi itu bisa bermasalah dengan istrinya. Oh, Nabi pernah ada masalah. Itu ya, kemarin kan sudah ini. Ya, ada mumtahina, mumtahana. Itu ya, al-mujadilah. Itu wanita-wanita semuanya. Itu ya, sampai di dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu wanita azim, itu besar sekali. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka dikasih contoh Nabi Nuh, dikasih contoh Nabi Lut. Nabi. Lagi bisa kita, oh, itu kan Nabi loh, kenyataan Nabi mengalami seperti manusia yang lainnya. Ya, hadirin rahimakumullah. Wallahi, ya, ya. Dan wanita-wanita yaisna yang putus minal mahidi dari haid. Itu ya, min nisaikum, di antara istri-istri kalian. Ini retabtum, jika kamu Nabi, umat Islam ragu, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka salah satu ashur, 3 bulan. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali haid, bersih dari benih suami yang menceraikan atau suami yang meninggal tadi. Wallahi, dan wanita-wanita lam yakhidna, yang tidak haid. Wallahu alam, secara psikis atau secara fisik wallahu alam. Tapi ajaran Islam itu mengcover masalah-masalah psikis dan fisik, itu ajaran Allah. Jadi hukum Allah itu masya Allah, itu mewadahi keinginan-keinginan batin dan keinginan-keinginan bukan pelaku saja, keluarganya. Itu ya. Wa ulatul ahmal, sedangkan wanita-wanita yang al-ahmali, yang mengandung, hamil, ajalahunna, batas iddah mereka itu ayyadhana, yaitu melahirkan, hamlahunna, kandungan-kandungan mereka. Masya Allah, teko langit, bukan penelitian pakar hukum kesehatan mental maupun fisik, teko langit, nangis menungso. Kalau Allah itu apa, Allah butuh kan? Allah ngatur ini butuh kan? Coba renungkan ini. Ya Allah, panjenengan itu saya, ya Allah. Apa? Ya, manusia ndak tahu kok beritahu. Kok ajari manusia? Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Ngajari menungso apa yang dia tidak tahu. Lewat larangan diberitahu, perintah diberitahu, dikasih jaminan sekali. Balihu amrihi, aku yang akan mengantarkan kepada harapan kamu. Itu jalan keluar, makhroja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa may yattaqillah, berikutnya. Wa may yattaqillah, siapa yang menjaga hak Allah untuk ditaati dengan keyakinan Allah tidak memetik hasil saat manusia taat, dan Allah tidak menderita kerugian saat semesta tidak taat kepada Allah. Itu batin harus gitu. Itu namanya ubudiyah. Ubudiyah itu gerak batin. Makanya iblis ditolak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Iya dah, sujud Nabi Adam. Itu ya. Berarti selama ini kau memandang memberikan kemuliaan dengan tasbih, tahmid, takdis, enggak diungkap ya. Wa ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang disembunyikan di mana? Ya gerak ubudiyah ini. Itu ya. Wa may yattaqillah, siapa yang menjaga hak Allah lewat qadar larangan, qadar perintah, karena takut takdirnya tadi, akibat takdir itu. Karena takdir itu ketentuan, qada keputusan, qadar ketentuan, takdir kepastian. Takdir itu pasti nih, oh cukup racun diombe, ya Allah selamatkan dengan racun ini. Lu gak iso. Wong agama ilmiah kok, alamiah juga. Saya ulang ya, qada keputusan, yakin, tapi saya tidak tahu keputusan saya, supaya hati-hati.
Tapi Allah memberitahu namanya qadar, ketentuan larangan, ketentuan perintah, itu jalan keluar. Lalu takdir, kepastian, itu ya. Lalu ada hikmah, hikmahnya apa? Doa ya Allah. Berdoa itu apa? Menutup celah kelemahan kita di dalam menjalani taat, tinggal larangan maupun taat menjalani perintah. Dungona Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, sebab wa fil akhirati hasanah, akibat wa qina adzabannar. Cukup kau selamatkan dari neraka, itu selamat ya Allah. Itu dungone Nabi sing paling akeh itu aktsaru mayat ubihi Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan itu doa yang paling banyak diungkapkan Rasulullah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang nomor 2 apa? Ya muqallibal qulub, hai hati yang berubah-ubah, ragu karena manipulasi dunia tadi, mengikuti Nabi digencet, mengikuti setan dikasih jalan keluar. Ragu apa enggak kamu? Berubah-ubah. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya di atas pijakan qadarnya tadi. Kembali kepada ini. Yaj'al, Allah jadikan, pasti Allah jadikan lahu baginya min amri, ya, jenis urusan-urusannya yusron, mudah. Yusron tanpa al ya. Fa inna ma'al, ono alnya itu ya. Usri yusron. Yusron ada alnya pada. Lebih banyak yusronnya hidup ini. Kalau tidak percaya itu loh. Allah itu sebelum saya berbuat baik, Allah sudah baik. Itu ya, coba angen-angenan. Kalau saya paling ingat itu, pernah opnam seminggu, iling terus, tapi saya hati nggak tahu iling. Berarti sing jangget itu perbuatan apa ya? Sing nggak seneng kan? Itu kan? Coba teliti ya. Menungso ono ngono nih. Berumah tangga 50 tahun, 1 jam bertengkar, cerai 50 tahun. Kon biyen delok apa nih kon? Itu ya. Jadi Allah itu ono psikologi hukumi. Saya paham itu, paham. Itu ya. Makanya yusron, mudah yang tiada batas. Ayatnya kan ya. Fa inna ma'al, ono alnya. Usri yusron, inna ma'al usri yusronnya ada alnya ya. Itu namanya apa? Nakiro umum. Kalau al itu ma'rifat, ya sudah tertentu, itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, itu cobaannya di sana. Aneh agama seneng tak lakoni, nggak seneng nggak tak lakoni, tidak pernah kita merasakan lezatnya iman, kemesraan iman itu. Kenapa? Banyak ridho Allah itu diletakkan pada tempat-tempat yang saya tidak suka. Itu ya. Contoh ekstrimnya mana? Itu ya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu kan kewajiban perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan ketentuan bela, membela hak perang. Wa huwa, padahal perang itu kurhul lakum. Ya, sesuatu yang tidak kau sukai kau benci. Tapi dikasih harapan oleh Allah. Jalan keluarnya apa? Salurkan harapanmu lewat standar qadar ketentuannya tadi. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu jalan keluar terbaik. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Ini jaminannya sekali. Dzalika, demikian adalah amrullahi, ya, urusan Allah. Apa urusannya Allah? Anzalahu, yang Allah menurunkannya. Makanya Al-Quran itu urusan. Ya, kalau bukan manusia itu semua urusannya hal-hal penting dan diturunkan Quran ini. Coba urusan menungso itu Allah nurun Al-Quran. Hari ini komunikasi yang masih ada antara langit dengan bumi Al-Quran ini. Quran ini, Al-Quran ini. Gak gawe, hati-hati. Ojo mana negara, dalam rumah saja akan masalah-masalah selalu timbul, tidak bisa diselesaikan. Ini kan ironi ya. Ini informasi Pengadilan Tinggi Agama Islam Jawa Timur itu angka perceraian terbesar se Indonesia. Pesantrennya akin deh, tidak Indonesia, pesantrennya ke Jawa Timur. Ya, muslimnya paling banyak mana? Jawa Timur.
Kalau kota Bandung. Nomor 2 Surabaya. Masalahnya apa itu? Yang menurut kita remeh. Tapi tidak remeh kalau ada ketentuan hukumnya itu ya. Jadi zalika demikianlah amrullah, urusan Allah. Anzalahu yang Allah turunkan ilaikum kepada kamu. Wa may yattaqillah, coba jaminan siapa yang menjaga Allah hak-haknya, yukafir pasti Allah hapus anhu darinya sayyiati kesalahan-kesalahan kecilnya. Ya. Wa yu'dzim dan Allah memberikan bobot lahu baginya ajron, bobot upahnya tadi, masyaallah. Itu tok takwa kepada Allah dengan sistem pengaman Islam. Berupayalah hati ini untuk ditaklukkan, jangan ragu, jangan ragu, jangan ragu. Itu ya, jangan ragu. Itu ya, itu jaminannya. Enak kan ya? Wah enak, tapi itu kan ulasannya. Tapi kalau ditolong oleh Allah tidak ada sulit, tidak ada mudah kalau lepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu sudah saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.